Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat siang menjelang sore, sahabat Paskal. Bertemu lagi dengan saya dalam Obsesi Paskal, obrolan seputar edukasi dan inspirasi lapas Kalianda. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang ilmunya akan kita ambil pada siang hari ini, dan dia yang menjadi sesuatu hal yang kita harapkan menjadi support untuk kita juga ke depannya, mencontoh seperti apa sih beliau. Dalam hal ini saya akan memperkenalkan narasumber saya. Beliau dari Jakarta, tetapi beliau sudah PCR ya Bapak ya, sudah PCR, sudah vaksin. Jadi kepada sahabat Paskal, sebelum saya memperkenalkan tamu kita, saya izin menggunakan prokes C19, kita gunakan hand sanitizer Bapak seperti biasa supaya kita sama-sama aman. Dan kami izin membuka masker kami biar suara Bapak tamu kita siang hari ini jelas terdengar oleh sahabat Paskal. Baik, saya akan perkenalkan tamu kita siang hari ini. Beliau Bapak Sigit Budianto. Beliau adalah Kasubdit Kerjasama dan Evaluasi Direktorat TIKES, Teknologi Informasi dan Kerjasama. Baik Bapak, Bapak silakan memperkenalkan diri kepada sahabat Paskal. Siapa sih Bapak? Gitu. Kalau saya memperkenalkan pasti sahabat Paskal kurang greget Bapak. Tapi kalau Bapak yang memperkenalkan diri mungkin akan lebih luar biasa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Paskal, sahabat milenial semuanya. Saya Sigit Budianto. Saya Kasubdit Kerjasama dan Evaluasi pada Direktorat TI dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Apalagi Mbak Ayu? Bapak ngapain aja sih di situ sebagai Kasubdit Kerjasama itu? Bapak apa aja kerjanya Pak? Oke. Perlu sahabat Paskal tahu bahwa sebelum ini saya juga sebagai Kasih Kerjasama Luar Negeri di Dijenpas sebelumnya. Jadi ada saya itu 2 periode. Tugas kami adalah Mbak Ayu memastikan bahwa di Jenpas ini, jadi bukan hanya di Veteran 11 di Jakarta saja, tapi semua UPT pemasyarakatan di Indonesia harus mempunyai semangat kolaboratif. Artinya bahwa kita tuh nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus memberdayakan semua stakeholder yang ada di sekitar kita untuk sama-sama mendukung pemasyarakatan mensukseskan membina narapidana, melakukan pelayanan tahanan, dan semua fungsi yang ada di masyarakatan kita berdayakan. Oh gitu ya Bapak ya. Jadi harus kolaboratif. Jadi bekerja sama dengan semua lini ya Bapak ya, baik itu pemerintah ataupun swasta gitu ya Bapak ya. Betul. Seperti yang saya lihat di sini, di lapas Kalianda ini sudah sangat keren banget bagaimana lapas Kalianda menggandeng semua mitra yang dari sini, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat, diajak ke dalam lapas untuk mendukung pembinaan yang ada di sini. Nah, ini yang tugas kami yang harus menyebarluaskan semangat seperti ini ke semua lapas yang ada di Indonesia. Lapas, rutan, bapas, rubatan harus juga seperti ini. Ini tugas kami di Jakarta seperti ini. Oh gitu ya Bapak ya. Kalau kan tadi kerjasama luar negeri ya Pak ya. Berarti ke luar negeri terus dong Pak? Ya kan kerjasama luar negeri, berarti Bapak ke luar negeri terus nih? Jadi ada 2 hal sahabat Paskal, Mbak Ayu. Pertama, selain kita memberdayakan stakeholder yang ada di dalam negeri, kita juga memberdayakan stakeholder yang ada di luar sana. Entah itu lembaga PBB, entah itu instansi pemerintah dari luar negeri. Kita punya beberapa kerjasama yang asalnya dari luar negeri. Entah itu LSM asing, atau kita sebutnya Non-Government Organization asing atau NGO asing. Siapapun yang mempunyai potensi untuk kita gandeng, kita gandeng. Jadi kita punya list daftar kerjasama asing yang juga membantu kita. Itu pertama. Bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa dukungan mereka anggaran, kegiatan untuk mendukung kita. Bisa juga kita punya kerjasama yang berupa peningkatan kapasitas. Oh, ada ya Pak. Seperti Mbak Ayu ini yang keren ini, yang punya potensi yang luar biasa ini juga, dan sahabat Paskal lain punya kesempatan yang sama untuk belajar ke luar negeri misalnya.
belajar ke luar negerinya itu bisa pendidikan strata 1, 2, 3, khususnya 2, 3 itu yang banyak. Oh gitu ya, Pak. Bisa juga short course Mbak Ayu. Oh ya. Beberapa kawan kita, sudah banyak kawan kita yang berkesempatan untuk menikmati pendidikan short course maupun S2 dan S3 di luar negeri. Nah, tapi sayangnya sekali lagi ini masalah kita bersama, sudah 2 tahun ini kita menghadapi masalah pandemi. Tidak ada ya Bapak Jadi ya? beberapa proyek yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari akhirnya postpone, Oh gitu ya Pak ya? tunda. Tunda dulu. 2 tahun ini sama sekali tidak ada kegiatan keluarga, entah itu bukan hanya Mbak Ayu, bukan hanya pendidikan ya. Semuanya. Kita juga punya yang namanya seminar, punya workshop yang dilakukan biasanya di luar negeri. Ada, Bapak, ya? Kita punya annual meeting. Oh. Punya annual meeting dengan beberapa lembaga yang ada di luar, entah itu tentang manajemen pemasyarakatan secara umum, Bapas ada. Siapapun berkesempatan untuk ikut itu. Oh ada ya Bapak ya? Ada. Luar biasa Pak ya, berarti sahabat Pascal pun ada kesempatan ya Bapak ya untuk semua bisa ikut itu beasiswa ya Bapak ya? Beasiswa. Beasiswa ya Pak. Luar Nah, biasa. yang perlu sahabat Pascal kuatkan sekarang adalah terutama tusi dulu. Kita harus menguatkan kita ini sebagai apa, sebagai siapa, itu harus kuatkan dulu. Kedua, bahasa Inggris tentunya ya. Karena kalau kita bicara luar negeri, Pasti ya Pak. pasti kita harus pakai bahasa Inggris Iya, gitu ya. minimal tuplenya berapa tuh Pak? Nah, soal TOEFL berapa, sahabat Pascal, kita di Jenpas juga sudah punya program namanya ICEC, ICEC. Indonesian Corrections English Club. Oh ada ya Bapak ya? Ada. Kita sudah punya anggotanya itu kebanyakan memang teman-teman dari Dijenpas, tapi kita juga punya teman-teman dari luar pun ada, dari Kalimantan ada, dari Bali ada. Mudah-mudahan ada nanti dari Lapas Kalianda ya Bapak. Silakan Amin. teman-teman dari Lapas Kalianda yang sahabat Pascal di sini yang punya minat untuk mengembangkan bahasa Inggris sangat terbuka di situ. Kita punya WA group, kita juga punya pertemuan rutin. Oh ada ya Pak? Ada. Dan bahkan seringkali kita mengundang narasumber, itu sahabat-sahabat dari mitra kerjasama juga yang kita berdayakan untuk membantu kita. Setidak-tidaknya kita membuka ruang untuk memperkuat kemampuan bicara kita, speaking skill kita bisa dikuatkan di situ, dan juga listening skill kita di situ. Luar biasa Pak ya. Ini Bapak kan pengalamannya banyak banget nih. Kalau kunjungan ke negara lain, ke luar negeri gitu Pak ya, pasti ada yang paling berkesan di hati Bapak. Pasti ada yang istilahnya Bapak selalu kenang negara itu. Ada nggak Pak? Kebetulan saya termasuk rezeki saya mengunjungi banyak lapas di luar negeri, termasuk di ASEAN sudah saya kunjungi semua. Wow. Kemudian di Eropa beberapa lapas sana, termasuk di Amerika begitu. Nah, sebetulnya yang selalu saya ambil pulang itu adalah bagaimana pelayanan petugas masyarakatan kepada teman-teman yang ada di dalam. Gitu ya, Pak. Nah, misalnya beberapa negara di Eropa misalnya, termasuk yang jangan jauh-jauh lah di Eropa gitu, di yang dekat di Asia, di Korea misalnya. Di Korea itu sudah begitu majunya bagaimana lapas bekerja sama dengan pihak ketiga itu membuat semacam perusahaan-perusahaan yang ada di dalam lapas. Itu sudah sangat berjalan di sana. Nah, itu salah satu layanan mereka kepada narapidana supaya skill mereka terbangun. Begitu keluar mereka tidak re-offend. Itu yang penting. Kuncinya adalah bagaimana upaya kita untuk membuat narapidana tidak balik lagi ke dalam lapas. Betul. Istilahnya mereka tidak mengulangi tindak pidana kembali ya Bapak. Exactly. Nah terus itu luar biasa. Mungkin banyak sekali perbedaannya antara lapas kita di Indonesia dengan di luar negeri. Seperti Bapak tadi bilang sudah kerjasama dengan pihak ketiga itu sudah luar biasa. Sedangkan lapas kita di Indonesia untuk para mantan WBP itu sangat susah gitu ya Pak ya, untuk mencari kerja. Image mereka sebagai narapidana itu yang susah. Saya pernah baca salah satu buku, saya lupa Bapak, di luar negeri itu bahkan WBP yang sudah keluar itu dijamin pekerja, dia pasti dengan kemampuan yang dia dapat di lapas itu dia bisa ditaruh bekerja di perusahaan gitu Pak ya, seperti itu Pak ya? Ya, ada beberapa sudah seperti itu, tapi jangan salah teman-teman, teman-teman sahabat Pascal, bahwa kita juga sudah banyak sekali
langkah-langkah menuju ke sana. Gitu ya, Pak? Seperti yang sudah dibangun oleh Bapas misalnya. Ya. Bapas sudah punya yang namanya Pokmas Lipas. Itu satu pintu yang sangat besar buat kita untuk membangun link pemasyarakatan dengan dunia yang ada di luar pemasyarakatan, dengan masyarakat khususnya. Bagaimana kita memberdayakan teman-teman yang ada di Pokmas Lipas itu untuk menyalurkan mantan napi ataupun klien ini ke dunia kerja misalnya. Betul. Itu langkah yang bagus. Nah, ini sebetulnya juga tidak tertutup kemungkinan misalnya di lapas Kalianda ini yang sudah banyak mitranya ini menguatkan mereka. Bagaimana setelah lapas mereka keluar lapas, teman-teman ini langsung menuju ke mereka ini, dihubungkan dengan dunia kerja misalnya. Betul, Bapak. Sedangkan di lapas sendiri, Pak, ya, untuk pembinaan kemandirian kita kan sudah luar biasa, Pak. Mereka kita ajari cara membuat batik, bengkel kerja, membuat ukiran jati, berternak madu kelanceng. Kalau di lapas Kalianda ini banyak sekali, Pak. Mereka membuat furniture juga ada, Bapak. Jadi kemampuan mereka tidak kalah saing dengan yang para pekerja yang di luar sebenarnya. Kalau memang kita punya Pokmas Lipas itu bisa kita karyakan untuk menerima mereka ini sudah punya skill yang luar biasa keluar dari lapas, Bapak. Ini pentingnya. Nah, betul, ini Bapak. pentingnya kita memastikan bahwa teman-teman ini benar-benar skillnya terbangun. Diskusi dengan teman-teman di sini tadi saya sangat apresiasi banget bahwa semangatnya sudah sangat luar biasa, bahwa banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan dan bagaimana sebetulnya di titik keluar nanti itu tadi, bagaimana begitu keluar ini mereka tidak gampang lagi gitu. Oh gitu ya, Pak. Bagaimana mereka sekali yang sudah terbangun ini ada yang menangkap setelah keluar. Itu tadi kerjasama dengan stakeholder yang ada di kita tadi. Dan pihak-pihak ketiga. Betul. Swasta, Bapak, ya. Dengar-dengar nih, Pak, kan Bapak katanya ikut PIM 2 gitu ya, Pak, ya. Kalau nggak salah, Pak ikut PIM 2 gitu, Pak, ya. Apa nih, Pak, perubahan apa gitu, Pak, yang bisa Bapak dalam apa ya, Pak, ya, isi dari PIM 2 yang untuk lapas nih apa sih? Yang untuk pemasyarakatan gitu, Pak. Apa, Pak? Perubahan-perubahan apa yang akan Bapak berikan? Kalau boleh ada bocoran sedikit untuk lapas Kalianda atau bahkan Kalianda akan menjadi salah satu file project Bapak gitu, Pak. Mohon petunjuk ya, Bapak. Oke. Ini bocoran ini. Saya nggak tahu udah boleh bicara apa belum ini. Sahabat Paskal, memang sekarang ini saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, kalau dulu namanya diklat PIM 2 gitu. Iya. Nah, di kelas seperti ini pasti setiap peserta dituntut untuk membuat proyek perubahan. Iya. Memang saya ada beberapa ide. Mungkin ini sharing saja dengan teman sekalian. Di laptop saya itu, di desktop saya punya satu folder yang namanya idea box. Idea box gitu. Jadi kotak ide. Betul. Jadi setiap hari kalau saya punya ide tertentu langsung saya tulis itu. Ide-ide saya masukkan ke situ. Apapun saya masukkan ke situ. Entah itu ide kecil, sekecil apapun, sebesar apapun, berupa program, berupa kegiatan, program di Jenpas, program lapas, di Bapas, saya masukkan situ. Nah, ketika kemarin saya ikut diklat ini, PKN 2 ini, saya tinggal buka itu tadi, kotak saya tadi. Iya, di situ ya, Pak. Saya sudah punya banyak tabungan, saya tinggal pilih mana yang perlu saya angkat ini. Nah, kemarin itu yang sudah saya diskusikan dengan Pak Direktur, saya ingin mengangkat tentang bagaimana saya memberdayakan agen perubahan yang ada di pemasyarakatan. Luar biasa ini, Pak. Karena saya melihat bahwa agen perubahan ini sangat potensial untuk kita berdayakan membangun pemasyarakatan lebih maju lagi. Oh, jadi kita pakai agen-agen perubahan ini ya, Pak, ya, untuk mengembangkan itu, Pak, ya. Betul. Sebelum kita pakai, bahasa kita dipakai ya. Ya. Dipakai atau dipakai, nggak apa-apa. Diberdayakan. Dipakai. Nah, agen perubahan yang ada di kantor pusat maupun di setiap UPT ini kita bina dulu supaya kita di frame yang sama, betul kan? Betul, harus satu frame yang sama, Bapak. Frame yang sama, baru nanti kita bergerak sama-sama bergerak untuk menyepakati apa yang mau kita garap dulu. Karena saya yakin kita punya banyak prioritas. Mana dulu yang mau kita kerjakan sama-sama? Itu jadi dibina dulu, kemudian diberdayakan dengan cara diskusi prioritas mana yang mau kita angkat dulu. Karena memang ketentuan dari Kemenpan maupun Kemenkumham sendiri bahwa agen perubahan itu harus ada forumnya.
Harus ada wadah ya, Pak, forum, ya? ada wadahnya. Betul. Nah, itu yang selama ini belum terbangun dengan baik. Ini yang rencananya nanti kita akan garap bersama karena tidak mungkin hanya yang peserta di kelas saja. Ini harus menjadi program nasional supaya agen perubahan yang ada di semua UPT masyarakat ini sama-sama satu visi memajukan masyarakatan ini dengan cara yang akan kita sepakati nanti. Betul. Yang penting itu satu visi Pak ya. Jadi sejalan ya Bapak ya. Mudah-mudahan salah satu agen perubahan itu yang akan mengikuti Diklat itu dari sahabat Paskal atau dari Lapas Kalianda ya Pak ya. Ini udah mulai mau daftar duluan Pak. Contohnya yang di depan saya ini. Oh iya siap Bapak. Sangat berpotensi nanti untuk sharing ilmunya kepada agen perubahan yang lain. Siap. Karena di wadah itu nanti itu juga sebagai sarana untuk sharing bagaimana inovasi yang sudah dibangun di lapas tertentu itu ditularkan ke lapas yang lain. Betul Bapak. Berbagi ide. Nanti Mbak Ayu sangat potensial untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Pasti butuh bimbingan dan arahan yang banyak dari Bapak. Pasti sahabat milenial pun yang sahabat milenial pemasyarakatan yang ingin bertanya banyak tentang pemasyarakatan itu sendiri boleh komunikasi dengan Bapak Pak ya. Boleh nanti kontak personnya kita taruh di sini ya Pak ya. Ke Pak Sigit gitu. Nanti untuk konsultasi koordinasi para sahabat milenial pemasyarakatan yang memang satu visi dan satu misi dengan Bapak bisa saling sharing gitu Bapak. Kita harus satu visi misi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Kemenkumham itu yang harus kita majukan. Sharing, saya pribadi akan sangat senang kalau nanti saya juga bisa berbagi dan menimba ilmu dari teman-teman semuanya. Jadi mari kita sebelum proyek perubahan berjalan pun ini kita laksanakan secara real juga akan sangat keren. Bagaimana kita bisa akan pelan-pelan berbagi itu tadi. Saya akan senang untuk berbagi dan juga menimba ilmu dari teman-teman sekalian. Luar biasa obrolan kalau ngobrol dengan salah satu narasumber yang luar biasa. Kadang saya itu kehabisan kata untuk bertanya. Padahal saya orang yang selalu banyak tanya. Tapi saat ini saya bertanya itu saya jadi bingung, apalagi yang saya tanyakan. Yang pasti sahabat Paskal pun banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan sahabat Paskal tanyakan kepada narasumber kita. Nanti akan kami beri kontak personnya di sini untuk kita membangun Kemenkumham, terutama pemasyarakatan yang luar biasa Pak ya. Seperti Bapak bilang satu visi satu misi dengan Dirjen Pas. Baik Bapak, karena waktu yang memang kita sudah menjelang sore. Terima kasih banyak untuk kunjungan Bapak ke Lapas Kalianda. Tapi ini bukan akhir, tapi ini pintu awal kami untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya kepada Bapak. Kami mohon Bapak ke depannya membuka itu untuk kami sharing dan komunikasi tentang kemajuan terutama Lapas Kalianda Bapak. Dan untuk lapas seluruh Lampung umumnya. Saya yang terima kasih bukan undangannya karena memang kita pasti sudah saling terbuka, siapapun akan bisa masuk kemana saja. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk diskusi dengan teman-teman sahabat Paskal, dengan Mbak Ayu. Terima kasih, ini forum yang sangat luar biasa, komunikasi kita dengan masyarakat pada umumnya. Dan mohon maaf kalau memang yang saya sampaikan tadi belum mewakili apa yang menjadi gagasan kita bersama semua. Justru itu kata Mbak Ayu sepakat, ini awal pintu kita untuk saling berkomunikasi. Mari kita kuatkan pemasyarakatan. Terima kasih Bapak. Demikian sahabat Paskal ngobrol santai kita dengan narasumber kita yang luar biasa siang hari ini. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi inspirasi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi untuk pemasyarakatan yang lebih maju. Sahabat Paskal, pasti keren, pasti benar.